Halo semuanya, selamat datang di podcast Bala Kehidupan. Yeay, 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 yeay. Selamat pagi, siang, dan malam untuk kalian semua yang sedang mendengarkan, yang nggak tahu pada lagi ngapain juga, gitu kan. Semoga ketika kalian sedang mendengarkan podcast ini, mungkin kalian sedang mencari jawaban atau sedang ingin clueless atau apalah, bebas lah gimana kalian. Tapi pernah nggak sih kalian merasa udah berusaha keras gitu, tapi tetap ngerasa kurang gitu, seolah apapun yang dicapai nggak pernah benar-benar cukup gitu. Nah, kebetulan banget hari ini atau pada episode kali ini kita akan membicarakan tentang rasa itu, rasa tentang nggak pernah merasakan cukup. Di kehidupan sehari-hari pasti ya kita sering terjebak pada standar yang terus naik gitu. Nilai sudah baik tapi masih ingin membandingkan dengan orang lain. Penghasilan yang cukup meningkat namun merasa masih tertinggal gitu kan. Target yang tercapai, banyak yang tercapai, lalu muncullah nih target-target baru yang lebih tinggi gitu. Dan kita sering gak sadar kita terus berlari tanpa sempat mengakui seberapa jauh kita melangkah gitu kan. Kayak misal kita tuh udah benar-benar nih, kita tuh udah dapat pekerjaan yang mungkin untuk kita itu masih belum merasa cukup, tapi untuk orang lain itu cukup. Misal pekerjaan menjadi guru atau apapun itu yang memang gajinya tidak sebesar pekerjaan-pekerjaan di agensi dan sebagainya, tapi itu adalah cita-cita kita dulu mungkin ya, yang dimana kita ingin menjadi guru gitu. Nah, dan kita selalu merasa nggak cukup gitu apa yang kita dapat gitu. Padahal kita misal gaji sudah mulai 10 juta atau kita sudah berprestasi ranking 1 dan sebagainya, tapi kita masih merasa kayaknya nggak cukup deh, kayaknya harus lebih deh. Nah, salah satu penyebab utama rasa nggak cukup itu adalah kebiasaan ngebandingin diri gitu. Kita selalu secara nggak sadar juga kita selalu membandingkan diri kita sendiri gitu terhadap orang lain gitu secara tidak sadar. Misal contoh kayak gini, sosial media deh, kan kita punya temen dong di Instagram, TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mereka kan pasti menampilkan pencapaiannya gitu, bukan perjuangannya. Nah, kita selalu melihat hasil akhirnya gitu tanpa mengetahui proses di baliknya, yang pada akhirnya kita mengukur hidup sendiri dengan ukuran orang lain gitu. Padahal belum tentu kita bisa seperti orang lain gitu. Misal banyak banget nih YouTuber yang kayak umur 20 sudah memiliki rumah sendiri, umur 20 sudah memiliki bla bla bla, umur 17 tahun sudah memiliki bisnis bla 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 bla. Saya perintis bukan pewaris misalnya kayak gitu ya. Nah, ya kita selalu membandingkan hal-hal itu dengan orang lain. Oh, orang lain aja bisa, kenapa kita enggak? Memang betul seperti itu, orang lain aja bisa tapi kenapa kita enggak? Tapi pada akhirnya setiap perjalanan semua orang yang hidup di dunia ini memiliki jalannya masing-masing. Mungkin kamu yang sekarang mulai berbisnis, mungkin kamu hanya cukup berbisnis untuk wilayah kamu saja, belum tentu setingkat nasional kayak orang lain gitu. Mungkin kamu yang sekarang sering berprestasi, bisa jadi kamu hanya berprestasi hanya sampai situ saja, tidak sampai kemana-mana gitu. Nah, itu adalah rasa yang gak pernah cukup gitu, yang perlahan mengikis kebahagiaan kita gitu. Jadi kita jadi sulit merasa untuk puas, sulit untuk bersyukur. Bahkan ya mungkin kita sering menyadari ini. Bahkan kita sulit untuk menghargai diri sendiri. Yang pada akhirnya yang tersisa pada diri kita adalah tekanan yang kita buat sendiri. Kita harus lebih baik lah, kita harus lebih cepat, kita harus lebih berhasil gitu. Padahal kan rasa lelah juga bagian dari perjalanan gitu. Coba deh kita recall lagi. Kita harus lebih baik. Emang kita harus lebih baik dari siapa sih? Kita harus lebih cepat. Emang kita harus lebih cepat dari apa? Dari kereta bus, dari Shinkansen dan sebagainya. Terus kita harus lebih berhasil. Emang berhasil itu yang kayak gimana? Emang kalau misalnya kalian memang dari dulu dari kecil ingin membahagiakan orang tua, emang bahagianya orang tua tuh yang kayak gimana? Emang kita pernah tahu bahagia orang tua kayak gimana? Emang kita pernah menanyakan ke orang tua, "Mah, Pah, bahagianya tuh kayak gimana sih?" Atau misal kita ingin sukses, ingin kaya, emang tingkatan kaya tuh yang kayak gimana?
Apakah cukup kaya dengan banyak uang? Cukup dengan banyak usaha, perusahaan? Atau memang kaya itu yang kita bisa syukuri gitu? Banyak kok orang-orang yang sudah kaya raya dengan hartanya, dengan lain sebagainya. Tapi pasti sampai saat ini saya yakin mereka pasti masih sangat merasa kurang gitu. Kenapa? Karena mereka nggak ngerasa cukup dan tidak merasa bersyukur gitu. Banyak sekali perspektif-perspektif yang perlu diubah dari diri kita gitu. Yang awalnya kita merasa kurang, yuk kita rubah menjadi merasa cukup. Bukan berarti merasa cukup itu berarti berkembang. Kita tetap harus berkembang, tapi kita harus ingat, kita harus selalu mensyukuri apa yang kita dapatkan. Gak boleh dong kita tidak mensyukuri apa yang kita dapatkan. Mau itu hal yang baik ataupun yang buruk gitu kan. Kayak yuk coba gitu mensyukuri, misal kamu lagi merintis gitu, kok masih gini-gini aja, ya syukuri aja dulu gitu. Jangan dulu merasa cepat puas gitu. Semisal kamu buka kedai langsung tiba-tiba ramai selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ramai seterusnya, tapi kamu masih merasa kurang cukup dengan apa yang kamu hasilkan. Aku harus lebih. Kita harus apa ya? Kamu nggak bakalan bisa pernah merasa cukup kalau gitu. Nah, terus yang lainnya gitu. Merasa cukup juga bukan berarti harus ada pengakuan dari orang lain. Justru yang paling penting itu adalah memberi diri sendiri sebuah pengakuan atas usaha apa yang telah dilakukan. Guys, ini pernah aku rasakan ketika waktu masih zaman kuliah sih. Kayak aku melihat teman-teman udah pada lulus di tahun 2019 dan aku tahun 2019 baru banget masuk kuliah lagi gara-gara satu dan lain hal gitu kan. Nah, melihat orang teman-teman yang lulus ternyata memang terlihat sukses, menyenangkan dan sebagainya, dan aku pun iri, jujur aku pun iri, dan aku pun tidak pernah melihat usaha apa yang telah aku lakukan gitu. Kayak padahal di waktu yang sesingkat itu, tahun 2024 aku baru lulus, dan aku baru menyadari bahwa ternyata hidup ini bukan berlomba-lomba, tapi hidup ini bagaimana kita mengusahakan apa yang kita lakukan, proses. Dan ternyata selama ini, sewaktu kuliah sampai sekarang gitu ya, aku baru menyadari bahwa yang kita cari itu bukan hasilnya, tapi yang kita cari itu adalah prosesnya. Kita sering mensyukuri hasil memang, tapi kita tidak pernah mensyukuri apa itu proses yang pernah kita lalui. Dari tangisan-tangisan tiap malam, dari usaha-usaha kita untuk membangkitkan diri dan lain sebagainya. Ya, setiap hari jadinya aku sering ngomong gini. Aku sudah berusaha baik mungkin hari ini, dan itu nggak apa-apa gitu. Atau aku sudah merasa baik, dan perubahan itu harus ada di tiap harinya gitu. Nggak bisa kita memaksakan diri kita untuk selalu haus akan pengakuan orang lain, selalu haus akan akan apa-apa gitu. Apa sih yang perlu dihauskan sih? Yang kita haruskan yaitu cukup, merasa cukup gitu. Dan nggak boleh kita selalu merasa tertinggal dan ditinggalkan. FOMO itu namanya. Tuh banyak orang juga yang gak ikutan ini, gak ikutan itu, tapi mereka tetap sukses. Ingat, dalam kehidupan, garis kehidupan kita sudah ada yang ngatur. Tinggal bagaimana cara kita ikhtiarnya dan bagaimana cara kita mensyukurinya. Bukan malah mencari yang lebih. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak kalian mencari lebih dan kalian udah tahu kita gak bakalan sampai sana gitu, tapi pada akhirnya kita memaksakan diri untuk sampai sana, dan setelah sampai sana ternyata nothing, gak ada apa-apa, atau enggak kita gak sampai ke sana dan kita akhirnya sadar, oh itu bukan tujuan kita, karena kita bukan orang yang seperti itu dulu, enggak saat ini.
Contoh, aku ikut organisasi, salah satu organisasi. Adik kelas aku itu organisasi dan sampai sekarang sudah mendapatkan banyak sekali kesempatan. Sekarang dia udah menjadi, ya udah pernah datang ke TikTok Awards, udah kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah dan sebagainya, bahkan sampai diajak menjadi konten kreator pemerintah dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan aku sampai saat ini dengan nama organisasi yang sama, ya masih gini, masih bikin podcast yang gak jelas gitu kan, gak ada keuntungannya dan sebagainya, malah menjadi guru dan lain sebagainya. Padahal yang menjadi ikutan organisasi itu dia sama adik kelas aku dan aku itu ada duluan aku, tapi kesempatannya itu berbeda sekali. Gak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ya udah, mensyukuri atas yang telah terjadi, atas yang apa yang didapatkan, dan merasa cukup. Kita nggak pernah tahu kedepannya kayak gimana. Tapi kalau kita tidak bisa mensyukuri dan merasa cukup, ya kita akan pusing sendiri sih. Benar-benar. Kita bakalan pusing sendiri. Percaya deh sama aku. Lihat aja nanti kalau kalian nggak percaya. Nah, kalau kalian nih hari ini masih merasa tertinggal sama orang lain, ingat bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Balik lagi yang ke tadi, hidup itu bukan perlombaan. Hidup itu adalah perjalanan panjang yang perlu dinikmati langkah demi langkah. Dan fakta bahwa kamu masih bertahan, masih mencoba, itu sudah sangat-sangatlah berarti. Bukan berarti kamu berdiam diri atau kalian tidak terlihat oleh orang lain. Bukan berarti kalian gak berarti. Tapi itu hal-hal yang sangat berarti gitu. Untuk kamu mencoba bertahan, masih mencoba dan mensyukuri apa yang kamu dapatkan. Gitu. Oke, sekian aja podcast kali ini. Makasih udah mendengarkan. Semoga setelah ini kita bisa bareng belajar lebih ramah pada diri kita sendiri. Karena mungkin yang kita butuhkan bukan menjadi lebih hebat, melainkan menyadari bahwa kita sudah cukup. Sampai jumpa di episode berikutnya.